Halo teman-teman, balik lagi di Ngovi ID. Di edisi kali ini aku akan menceritakan alur film berjudul Uncharted yang rilis tahun 2022 kemarin. Baiklah, langsung aja kita mulai. Adegan dimulai dengan terbangunnya Nathan Drake dari pingsannya. Ia terkejut saat melihat dirinya menggelantung di sebuah kargo pesawat yang akan jatuh, dan terlihat kalau banyak penjahat yang mencoba untuk menangkapnya. Setelah berhasil mengalahkan penjahat-penjahat itu, Ned pun melompat ke pesawat. Tetapi tiba-tiba sebuah mobil merah menabraknya dan Ned pun jatuh dan terjun bebas ke bawah. Adegan mundur ke 15 tahun lalu, di saat Ned kecil dan kakaknya yang bernama Sam menyelinap masuk ke dalam museum. Di sana Sam menjelaskan sebuah cerita bahwa 500 tahun lalu sekelompok penjelajah menyembunyikan sebuah harta karun di suatu tempat. Dan Sam percaya kalau harta tersebut masih ada hingga sekarang dan belum ditemukan. Tetapi tiba-tiba datang seorang satpam dan mereka pun ketahuan sehingga ditangkap dan dikembalikan ke panti asuhan. Di malam itu juga, Sam kabur dari panti asuhan dan berjanji kepada Ned kalau suatu hari nanti ia akan kembali. Sam meninggalkan kertas kosong dan sebuah korek api kepada Ned. Melihat surat yang kosong tersebut, Ned pun mencoba memanaskan surat itu dan muncul sebuah huruf di kertas tersebut. Selanjutnya adegan balik lagi ke masa sekarang, di mana Ned sudah dewasa dan bekerja menjadi bartender di suatu kafe. Terlihat saat melayani seorang perempuan, Ned menjelaskan beberapa momen sejarah kepadanya. Karena Ned sendiri memiliki banyak pengetahuan tentang sejarah-sejarah dunia. Di saat sedang merapikan meja dan gelas-gelas kotor, Ned melihat perempuan tadi ingin menyalakan rokoknya. Ned pun mencoba membantunya sambil juga mencuri gelang milik perempuan tersebut. Setelah mendapatkan gelang, Ned pun masuk ke dalam bar. Di dalam ternyata ada seorang laki-laki yang melihat kejadian tadi. Laki-laki itu bernama Victor Sully. Victor mengajak Ned untuk bekerja sama dengannya ke dalam suatu misi. Tetapi di situ Ned menolak. Victor pun pergi dengan meninggalkan kartu namanya kepada Ned. Setelah Victor pergi, Ned baru sadar kalau gelang yang tadi diambilnya sudah hilang dari kantong celana, dan tahu kalau itu adalah ulah Victor. Sepulang kerja, Ned pun datang ke alamat rumah Victor untuk mengambil gelang tersebut. Setelah berhasil masuk, Ned terkejut melihat kalau ternyata Victor memiliki peta harta karun yang pernah dilihatnya di museum dahulu. Ternyata Victor memang ingin mengajak Ned bergabung dengannya untuk menemukan harta tersebut. Victor mengajak Ned karena rekomendasi dari Sam. Mendengar nama Sam, Ned pun terkejut saat mengetahui ternyata Sam masih hidup. Tetapi tawaran tersebut tetap ditolak oleh Ned. Ia pun pulang ke apartemennya. Di sana Ned membuka sebuah koper yang di dalamnya terdapat foto-foto kenangannya dengan Sam dan beberapa kartu pos yang rutin dikirim oleh Sam. Setelah mengingat impiannya dengan Sam untuk menemukan harta karun itu, Ned pun menghubungi Victor untuk menyatakan bahwa ia akan bergabung dalam misi pencarian harta ini. Mereka pun bersiap untuk mencuri sebuah salib yang diduga sebagai kunci untuk menemukan harta tersebut. Mereka berniat mencuri salib itu di dalam sebuah rumah pelelangan. Victor menugaskan Ned untuk memutus aliran listrik di saat event pelelangan, sedangkan Victor yang akan mencuri salib tersebut di saat keadaan sedang tidak kondusif.
Malam pelelangan pun tiba. Di sana Victor berjumpa dengan mantan pacarnya yang bernama Braddock, yang sekarang bekerja untuk seorang konglomerat asal Spanyol bernama Santiago Moncada, yang juga menginginkan dan mengejar harta karun ini. Singkat cerita, Ned pun berupaya untuk mengacaukan event pelelangan agar Victor dapat mencuri salib tersebut, sambil berusaha kabur dari kejaran anak buah Braddock. Setelah Ned berhasil mengalihkan perhatian pengunjung dengan cara melompat ke lampu-lampu gantung, Victor pun bergegas untuk mencuri salib tersebut dengan menyamar sebagai salah satu pegawai rumah pelelangan itu. Braddock yang mengetahui itu pun mencoba mengejar Victor, tetapi Victor dapat lolos setelah Braddock dihadang oleh tim security kantor lelang itu. Setelah mendapatkan salib tersebut, Ned dan Victor pergi menuju Spanyol, tepatnya ke kota Barcelona untuk menemukan harta karun itu di sana. Di sana mereka bertemu dengan perempuan bernama Chloe Fraser. Chloe adalah teman Victor yang juga memiliki sebuah salib yang merupakan pasangan dari salib yang mereka curi di rumah pelelangan. Karena untuk menemukan harta karun ini dibutuhkan 2 buah salib yang salah satunya dimiliki oleh Chloe ini. Akan tetapi baru saja bertemu, Chloe sudah mencuri salib yang dimiliki oleh Ned dan Victor. Ned dan Victor pun langsung mengejar Chloe yang mencoba untuk kabur. Di saat hampir berhasil tertangkap oleh Ned, Victor menyuruh untuk melepaskan Chloe. Karena meskipun memiliki salib tersebut, Victor merasa Chloe tidak tahu di mana lokasi harta itu berada. Karena menurut mereka, hanya merekalah yang tahu di mana lokasinya. Mereka bertiga pun bergabung untuk bersama-sama menemukan lokasi harta tersebut. Dan diketahui kalau lokasinya ada di sebuah gereja di kota Barcelona ini. Tetapi karena nanti malam ada kegiatan misa, mereka pun menunda untuk masuk dan menunggu keesokan harinya. Di lain sisi, Braddock pun tahu jika Victor sudah berada di Barcelona dan berusaha mengejarnya ke sana. Adegan berlanjut saat Victor, Ned, dan Chloe masuk ke gereja. Di sana Ned melihat foto kartu pos yang sama dengan yang sering dikirim oleh Sam untuknya. Victor pun akhirnya menemukan petunjuk di mana pintu masuk harta karun tersebut, dan mereka pun berupaya mengikuti petunjuk-petunjuk tersebut dan memecahkan beberapa teka-teki untuk masuk ke pintu itu. Setelah mengetahui arti teka-tekinya, Ned pun menyuruh Victor untuk berpencar. Victor ditugaskan mencari petunjuk di luar gereja, sedangkan Ned dan Chloe masuk menyusuri ruang-ruang bawah tanah di gereja itu. Momen ini pun dilengkapi dengan hadirnya Braddock yang berupaya untuk mencuri salib yang dimiliki Victor. Tetapi Victor berhasil mengalahkannya dan pergi kabur. Akhirnya Ned dan Chloe berhasil menemukan tempat di mana harta karun itu berada. Mereka pun menemukan kendi-kendi besar di dalam ruangan tersebut. Tetapi ternyata kendi-kendi tersebut hanya berisikan garam dan bukanlah emas. Tetapi berkat kejeliannya Ned, ia menemukan sebuah peta di dalam tumpukan garam-garam itu. Lalu tiba-tiba Chloe menodongkan pistol ke arah Ned dan meminta peta itu. Ned pun berakhir pingsan setelah dipukul oleh Chloe, dan Chloe pun kabur membawa peta itu.
Akhirnya Victor pun datang, tetapi semua sudah terlambat. Victor pun membangunkan Ned dan menanyakan apa yang terjadi. Ternyata Chloe sendiri merupakan anak buah suruhan Santiago, dan ia pun memberikan peta tersebut kepadanya. Ned yang sebelumnya sudah sempat melihat peta tersebut pun tahu jika tujuan mereka adalah suatu pulau di Filipina. Dan Ned dan Victor pun mencoba membuntuti Santiago dan anak buahnya. Terlihat Santiago sedang menyiapkan pesawat dan diisi dengan perlengkapan-perlengkapan untuk menemukan harta tersebut. Victor dan Ned pun berupaya untuk masuk dan menyusup ke pesawat itu. Di dalam pesawat, hal tidak terduga pun terjadi. Braddock tiba-tiba mengkudeta dan membunuh Santiago. Melihat hal itu, Chloe pun terkejut dan berupaya sembunyi dan melarikan diri. Braddock yang melihat Chloe menghilang pun langsung mengutus anak buahnya untuk mencarinya. Dan mereka pun menemukan kalau ternyata Victor dan Ned juga berada di dalam pesawat tersebut. Singkat cerita, terjadilah pertarungan dan kejar-kejaran antara mereka, yang berakhir pada momen nyangkutnya kaki Ned seperti di awal film tadi. Di pesawat ini juga Victor dan Ned berpisah setelah Victor pergi dengan parasutnya, sedangkan Ned berdua dengan Chloe terjebak di tengah laut. Mereka pun akhirnya terdampar di suatu pulau wisata di Filipina dan bermalam di penginapan pulau tersebut. Di situ, Ned dan Chloe mencari petunjuk lain tentang lokasi harta sebenarnya dari surat-surat yang pernah dikirim oleh Sam kepadanya. Saat Chloe tertidur, Ned pun mengetahui suatu rahasia di balik surat-surat tersebut setelah mencoba membakar surat tersebut untuk melihat pesan tersembunyi di dalamnya. Ned pun menuliskan koordinat palsu di sebuah kertas karena menduga kalau Chloe akan kembali mengkhianatinya. Pagi harinya, saat Ned terbangun, Chloe sudah tidak ada. Benar saja, kali ini Chloe mencoba mengkhianati Ned lagi. Tetapi Ned senang karena koordinat yang dimiliki oleh Chloe tersebut ialah koordinat palsu yang sengaja dibuatnya tadi malam. Dengan koordinat yang dimilikinya, Ned pun pergi menuju titik di mana harta karun tersebut. Saat itu, Braddock dan timnya melihat Ned dan langsung membuntutinya. Akhirnya, Ned pun menemukan 2 buah kapal bekas penjelajah 500 tahun lalu. Di saat masuk ke dalam, ternyata di dalam kapal sudah ada Victor di situ. Dan diketahui jika Victor mengikuti Ned dengan cara menyadap lokasi ponselnya. Lalu tiba-tiba muncullah Braddock dan timnya, dan langsung berusaha mengeluarkan kapal-kapal tersebut dari sana menggunakan 2 buah helikopter. Ned dan Victor yang semula bersembunyi di kapal pun akhirnya keluar untuk melawan para penjahat di kapal itu. Dan Victor berusaha manjat ke atas helikopter. Mereka pun berhasil mencuri kapal tersebut dari tangan Braddock. Tetapi Braddock yang menyadari hal itu langsung mencoba mengejar mereka. Di saat kejar-kejaran ini, satu helikopter yang membawa satu buah kapal pun harus jatuh setelah menabrak bukit dan mengakibatkan seluruh kapal berisi emas itu hancur. Singkat cerita, setelah kejar-kejaran dan pertarungan yang sengit,
Victor pun harus membuang tasnya yang berisi emas-emas guna menyelamatkan Ned dari kejaran Braddock. Dan pada akhirnya, Victor harus merelakan kapal yang berisi emas itu harus karam dan tenggelam beserta emas-emas di dalamnya. Di ending film, Ned pun mengeluarkan beberapa emas yang ternyata sudah sempat disembunyikan di kantongnya. Dan Victor yang melihat hal itu pun senang kegirangan karena paling tidak misi mereka kali ini ada sedikit membuahkan hasil. Tamat. Walaupun setelah perjuangan yang melelahkan ini mereka hanya mendapatkan hasil yang sedikit, Ned terlihat cukup puas karena pada akhirnya ia mampu menemukan harta karun yang memang selama ini ia dan Sam dambakan. Menurut Ned sendiri, emas-emas itu bukanlah tujuannya, tetapi pembuktian kalau kabar tentang harta karun ini bukanlah sebuah mitos belaka. Baiklah, sampai di sini dulu edisi kita kali ini, dan sampai ketemu di edisi selanjutnya.